Halo, kembali lagi bersama saya, Paulina Dopo, NIM 20120081, kelas A, jurusan Teknik Informatika Strata 1. Di sini saya akan membuat database matematika di Command Prompt. Oke, yang pertama kita aktifkan dulu exam control panelnya. Lalu kita klik start di modul Apache dan MySQL. Setelah berwarna hijau begini, kita masuk di admin untuk masuk di localhost phpMyAdmin-nya. Oke, ini dia tampilan awal phpMyAdmin-nya. Lalu kita minimize dan kita masuk di command prompt. Di sini saya sudah ketik MySQL min urut min p, langsung kita enter. Karena tidak ada password, kita langsung enter. Di sini kita show database, titik koma, enter. Oke, di sini saya belum membuat database, jadi create database. Nama database yang ingin kita buat, saya mau membuat database matematika, titik koma, enter. Query OK, berarti sudah jadi. Kita masuk di database-nya. Use matematika, titik koma, enter. Oke teman-teman, di sini kita akan belajar mengenai fungsi sin, cos, dan tangen, dan masih ada beberapa lainnya. Yang pertama kita langsung masuk di fungsi sin. Fungsi sin di sini menghasilkan nilai sinus dari argumen yang dilewatkan. Argumen harus berupa sebuah nilai yang memprestasikan sudut dalam radian. Oke, kita langsung select sin dalam kurung radians, terus buka kurung 0 dan tutup kurung. S sudut pertama, koma, lalu enter, dan di sini sin radians ada 90, as sudut kedua, koma, lalu enter, sin radians ada 180, s sudut ketiga, titik koma, enter. Oke, di sini teman-teman lihat sudut pertamanya ada 0 dan sudut keduanya 1, sudut ketiganya ada 1, sekian. Oke, kita lanjut ke fungsi yang kedua, yaitu fungsi cos. Fungsi cos di sini menghasilkan nilai kosinus dari argumen yang dilewatkannya. Oke, kita select cos radians, ada 0 juga, s sudut pertama, koma, lalu enter, cos radians 90, s sudut kedua, lalu koma, enter, cos radians ada 180, s sudut ketiga, titik koma, enter. Oke teman-teman, lihat di sini sudut pertamanya ada 1, sudut keduanya ada 6, sekian, dan sudut ketiganya ada minus 1. Oke, kita lanjut ke fungsi yang ketiga, ada fungsi tangen. Fungsi tangen di sini menghasilkan nilai tangen dari argumen yang dilewatkan. Oke, kita select tangen 36, as hasil, titik koma, enter. Oke, tangen dari 36 di sini ada 7, sekian. Sekarang kita masuk di fungsi asin. Fungsi asin dipakai untuk menghasilkan arcusinus dari ekspresi numerik yang dilewatkan.
Ekspresi numerik tersebut harus berupa satu nilai pecahan dalam rentang -1 dan 1. Nilai yang dihasilkan adalah dalam format radian. Oke, kita langsung select root, lalu buka kurung, dangerous, buka kurung lagi, asin, lalu buka kurung, ada titik kelima, tutup kurung, koma 0, tutup kurung, S sudut pertama, koma, lalu enter. Di sini root, buka kurung, dangerous, buka kurung, asin, buka kurung lagi, titik 75, tutup kurung, koma 0, lalu tutup kurung, S sudut kedua, koma, lalu enter. Root, buka kurung, dangerous, buka kurung, sin, buka kurung, 1.0, tutup kurung, koma 0, tutup kurung, S sudut ketiga, lalu titik koma, enter. Oke, di sini nilainya sudut pertama ada 30, sudut kedua ada 49, dan sudut ketiga itu ada 90. Oke, sekarang kita masuk di fungsi cos. Kita select, kita ikutin dari atas saja. Lalu kita ganti asin menjadi cos. Oke, enter. Kita ganti cos, enter. Ketiga, oke, sama cos, lalu enter. Oke, sudut pertamanya ada 60, sudut keduanya ada 41, dan sudut ketiga 0. Sekarang kita lanjut di fungsi tangen. Fungsi tangen dipakai untuk menghasilkan format arcus target dari argumen yang dilewatkan. Select tan, buka kurung, titik 5, tutup kurung, S hasil, enter. Oke, hasilnya di sini ada 0, sekian. Oke, sekarang kita masuk di fungsi child dan float. Kedua fungsi membulatkan angka secara berbeda. Child membulatkan ke integer terdekat atas, sedangkan float membulatkan ke integer bawah terdekat. Oke, coba kita select child, buka kurung, 108.18, tutup kurung, nil child, koma, lalu enter, dan float 108.18, tutup kurung, nil float, titik koma, lalu enter. Oke, nilai child ada 109 dan nilai floor ada 108. Sekarang kita masuk di fungsi chord. Fungsi chord menghasilkan nilai kosinus hiperbolik dari argumen yang dilewatkan. Oke, kita select chord, buka kurung, radians, ada 180, tutup kurung, S sudut, titik koma, enter. Oke, nilai sudutnya di sini ada -8, sekian. Oke, sekarang kita masuk di fungsi dangerous dan radians. Fungsi ini saling melengkapi satu sama lain. Dangerous mengambil argumen radian dan menghasilkan derajat, sedangkan radians melakukan operasi kebalikannya. Oke, select radians 45 radian, koma, lalu enter, child, buka kurung, dangerous 0.785.398.1633. 33. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116,
lalu tutup kurung, derajat, titik koma, enter. Oke, nilai radiannya ada 0, sekian, nilai derajatnya ada 45. Oke, sekarang kita masuk di fungsi eksponen. Fungsi eksponen menghasilkan E atau basis dari logaritma natural yang dipangkatkan dengan argumennya. Oke, kita select X ada 20, S eksponen, titik koma, enter. Oke, hasil eksponennya ada 485 sekian. Dan kita masuk di fungsi mod. Fungsi mod menghasilkan sisa dari ekspresi numerik 1 yang dibagi dengan ekspresi numerik 2. Oke, kita langsung select mod. Ada 10,3 tutup kurung S sisa 1, enter. Mod 10,2 tutup kurung S sisa 2 titik koma, enter. Oke, sisa 1 di sini ada 1, sisa 2 ada 0. Sekarang kita masuk di fungsi pi. Fungsi pi menghasilkan nilai konstan dari pi. Oke, select pi dalam kurung S hasil dari pi, titik koma, enter. Nilai pi ada 3,14. Oke, sekarang kita masuk di fungsi power. Fungsi power menghasilkan ekspresi numerik atau argumen pertama yang dipangkatkan dengan argumen kedua. Oke, kita select power 10,5 tutup kurung S pangkat, titik koma, enter. 10 pangkat 5 hasilnya ada 100.000. Sekarang kita masuk di fungsi rad. Fungsi rad di sini yaitu untuk menghasilkan suatu angka acak. Oke, kita select run, tutup kurung S angka acak, titik koma, enter. Oke, angka acak di sini ada 0, sekian. Oke, sekarang kita masuk di fungsi rad yang kedua, yaitu untuk menghasilkan angka acak dalam rentang di luar 0 sampai 1. Kita dapat mengalihkan keluaran fungsi run dengan sebuah faktor penggali, dan kemudian melakukan pemotongan dengan fungsi truncate atau pembulatan atau dengan fungsi root terhadap hasil. Oke, kita coba. Select root, lalu buka kurung run, buka kurung, tutup kurung, lalu bintang 100,0 tutup kurung S dari 0 sampai 1, sampai 1000, titik koma, enter. Oke, hasil dari 0 sampai 1000 ada 64. Sekarang kita masuk di fungsi sin. Fungsi sin menghasilkan -1 ketika argumen memasukkan bernilai negatif, 1 ketika argumen bernilai positif, dan 0 ketika argumen bernilai 0. Oke, kita coba. Select sin dalam kurung -20 S minus, koma, enter. Sini sin 20 S plus, koma, enter. Sin 0 S 0, koma, enter. Sin 0 S nilai 0, titik koma, enter. Oke, minus di sini ada -1, plus ada 1, 0, ada 0, nilai 0, 0. Sekarang kita masuk di fungsi SGRT.
Fungsi SQRT mengekstrak akar kuadrat dari argumen masukan. Fungsi ini hanya menerima argumen positif dan menghasilkan error bila argumen negatifnya dilewatkan. Oke, select SQRT, ada 1000 S akar, titik koma, enter. Oke, akar dari 1000 ada 31, sekian. Sekarang kita masuk di fungsi format. Fungsi format dipakai untuk memformat angka X dalam sebuah potongan. Oke, kita select format, nilai ada 4, 2, 3, 4, 2, 3, 2, 3, 4, titik 6, 5, 4, 3, 4, 4, 5, 2,2 tutup kurung S angka besar, titik koma, enter. Oke, angka besar di sini ada 423, 423, 3234, titik 65. Oke, sekarang kita akan mengerjakan soal matematika. Kita lihat soalnya. Di sini soalnya ada 4 nomor. Kita kerjakan yang nomor 1 dulu, yaitu diketahui nilai R sama dengan 25. Cari nilai A dengan rumus A sama dengan Pi kali R pangkat 2. Oke, kita kembali ke command prompt-nya. Di sini kita select Pi dalam kurung, lalu bintang, power dalam kurung 25,2 S luas lingkaran, titik koma, enter. Oke, teman-teman dapat lihat di sini luas lingkarannya ada 1963, sekian. Sekarang kita masuk di soal nomor 2. Kita lihat soalnya. Di sini diketahui nilai A sama dengan 2, B sama dengan 4, C sama dengan 3. Cari nilai X dengan rumus X sama dengan min B ditambah akar B pangkat 2 kurang 4 kali A kali C per 2 kali A. Oke, kita kembali ke command prompt. Oke, di sini kita select min 4 tambah SQRT, lalu buka kurung, power, buka kurung lagi, 4,2, lalu tutup kurung, kurang, ada 4 kali 2 kali 3, tutup kurung, per 2 kali 2 as rumus A, B, C, titik koma. Oke, hasilnya 0 di sini karena tidak diketahui. Sekarang kita masuk di soal nomor 3. Di sini soal nomor 3, cari nilai X dengan rumus X sama dengan cos 30 tambah cos 45 per 2. Oke, kita kembali ke command prompt-nya. Di sini kita select 10 bintang, buka kurung, 10 kurang 1, tutup kurung, bintang, power, buka kurung, 6,2, tutup kurung, per 2 tambah 25 S nilai X, titik koma, enter. Oke, nilai X di sini ada 1645. Oke, sekarang kita masuk di soal nomor 4. Kita lihat soalnya.
Di sini soalnya ada cari nilai X dengan rumus X 10 kali 10 kurang 1 kali 6 pangkat 2 per 2 ditambah dengan 25. Oke, kita kembali ke command prompt-nya. Oke, kita select cos dalam kurung 30 tambah cos dalam kurung 45 per 2 S nilai cos titik koma enter. Oke, nilai cos di sini ada 0, sekian. Sekarang 4 soal sudah selesai. Jadi sekian tutorial dari saya. Terima kasih.